Shalom. Kami menyapa kepada seluruh jemaat GKMI Surabaya dan jemaat GKMI Surabaya cabang Itus yang pada pagi hari ini mengikuti ibadah secara live. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah kita, masih kita lakukan secara live dan secara online, dan bisa kita saksikan di kediaman kita masing-masing. Semoga tidak mengurangi semangat kita untuk tetap senantiasa bersemangat dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tentunya kerinduan kita untuk segera berjumpa kembali secara langsung di gereja kita masing-masing. Kita sama-sama berdoa kepada Tuhan, biarlah wabah pandemi virus corona boleh cepat berlalu dari kehidupan kita. Kami juga menyapa seluruh jemaat yang mungkin mengikuti ibadah kami, baik yang di siang ataupun di sore hari, yang tidak secara langsung live bersama-sama dengan kami. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Baiklah saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kami mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati pikiran kita untuk masuk dalam ibadah kita. Dengarlah undangan beribadah bagi kita. Tuhan ada di bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita memasuki ibadah kita dengan menaikkan pujian, Ku masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Penuh pujian. Ku tahu hari ini, Ku tahu hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. katakan Dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari kita naikkan pujian dengan penuh rasa syukur, dengan penuh hati yang sukacita. Dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ketahu hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari kita katakan sekali lagi, Dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku
bersuka sebab Dia girangkanku. Katakan sekali lagi, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kebaktian di hari Minggu ini kita mulai di dalam nama Allah Sang Pendamai, ciptaan melalui putranya Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera kiranya turun akan kita di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Nats pembimbing pada pagi hari ini, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Filipi 1 ayat 22. Amin, amin, amin. 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 Persilakan duduk. Hai anak-anak Tuhan, mari kita bangkit dan serukan nama Tuhan. Karena nama Tuhan itu besar kuasanya. Mari kita naikkan pujian. Bangkit serukan nama Tuhan. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari kita naikkan pujian dari awal. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita kuat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan sekali lagi. Nama Yesus, menara yang kuat. Amin.
haleluya. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Katakan sekali lagi, nama Yesus. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan sekali lagi, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan sekali lagi, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Amin, haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus yang luar biasa. Baik, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Sebelum firman diberitakan, mari kita naikkan pujian firman Allah jadi manusia. Menjadi manusia, diam di antara kita, ada hidup Terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Mari kita katakan sekali lagi, firman jadi manusia. Jadi manusia, diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, kaulah juru selamatku. Yesus, kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Engkaulah juru selamat kami Tuhan. Diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, kaulah juru selamat. Yesus, kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari kita katakan sekali lagi, Yesus, kaulah juru selamatku. Kaulah juru Tuhan. selamat. Kaulah juru selamat kami Tuhan. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu
setiap jalan. Sekali lagi, Yesus kaulah juru selamatku. Yesus kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Katakan kau pintu bagi setiap jalan. 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 Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, pada minggu pagi hari ini Tuhan, kami mau membaca sebagian dari firman-Mu. Tuntun bimbing kami semua Tuhan, agar firman ini boleh meresap di dalam hati kami. Kami mau menyimpannya di dalam kehidupan kami, terutama kami mau melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuntun kami Roh Kudus, bimbing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, siapkan Alkitab saudara. Kita akan membaca firman Tuhan pada minggu pagi hari ini, terambil dari dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Tetapi saya hanya membaca pasal 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-5 saja. Jadi pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pokok anggur yang benar, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia mereka yang rajin membaca firman Tuhan, merenungkannya di dalam hati, di dalam pikiran, dan terutama melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam pertumbuhan iman seseorang, seringkali Alkitab mengumpamakan itu sebagai bentuk tanaman yang ditanam dan menghasilkan buah. Masih ingat saudara-saudara, pada waktu penabur menabur benih, ada yang jatuh di pinggir jalan, dimakan burung. Ada jatuh di tanah bebatuan, ya, karena akarnya tidak masuk meresap sampai di dalam, tanaman itu mati. Ada yang jatuh di semak duri, kemudian terhimpit sehingga pertumbuhannya tidak maksimal. Dan ada yang jatuh di tanah yang subur, berlipat-lipat hasil yang dicapai. Ada 30 kali lipat, ada 60 kali lipat, ada 100 kali lipat. Namun
pagi hari ini kita tidak membahas mengenai ini, tetapi kita membahas tentang pokok anggur. Ya, pokok anggur yang benar. Jadi pagi ini kita akan membedah kebun anggur. Ya, kebun anggur. Pertanyaannya, mengapa kok kebun anggur? Kok enggak kebun apel aja? Kok enggak kebun durian dan lain sebagainya? Ya. Kalau kita lihat, buah anggur itu merupakan satu rangkaian, ya, bentuknya itu saling berdekatan satu sama lainnya, sehingga mempunyai filosofi yang saling mendukung satu sama lain dibandingkan buah-buah lain yang hanya berdiri sendiri-sendiri. Ya, berdiri sendiri-sendiri. Dan anggur itu juga melambangkan kebahagiaan dan sukacita. Ya. Nah, pagi hari ini ada 4 pelajaran yang patut kita pelajari bersama di dalam firman Tuhan hari ini. Yaitu yang pertama adalah Allah adalah pengusaha kebun anggur. Sedangkan Yesus Kristus adalah pokok anggur itu sendiri. Sedangkan saudara dan saya, termasuk murid-murid Tuhan yang lain, ini adalah ranting-rantingnya atau carang. Ya. Nah, di sini pelajaran pertama, Allah punya kehendak. Karena dia pengusaha kebun anggur, otomatis dia punya kehendak untuk kita. Ya, dia punya kehendak untuk kita, supaya ia mau mencangkokkan kita di pokok anggur, yaitu putranya sendiri, Yesus Kristus. Mengapa demikian? Sebab Allah mengerti, kalau kita hidup di luar pokok anggur itu, kita akan binasa. Oleh sebab itu, ia mempunyai kehendak bagaimana kita bisa hidup dengan pokok anggur itu, dan dia mulai mencangkokkan kita sebagai carang-carang ini di dalam pokok anggur itu sendiri, supaya kita bisa berbuah lebat. Ini adalah suatu bentuk usaha, kehendak dari Allah Bapa sendiri. Mengapa demikian? Karena Allah tahu bahwa manusia tidak dapat hidup di luar Kristus. Ia akan binasa. Ya. Ini satu. Jadi yang pertama adalah, karena begitu kasih Allah akan dunia ini, Bapak, Ibu, dan saya dikasihi Allah, maka ia tidak menyayangkan putranya, ia memberikan putranya kepada kita, supaya kita bisa hidup di dalam persatuan dengan Kristus. Makanya tema pada pagi hari ini, saya mendapatkan tema dari Sinode GKMI bidang teologi, yaitu persatuan dengan Kristus. Ya. Nah, karena Allah menginginkan kita hidup di dalam Kristus, maka di sini adalah satu bentuk persatuan orang percaya, ya, persekutuan orang percaya dengan Kristus. Kristus telah memberikan dirinya agar dapat menebus dosa, dapat mengasihi manusia yang berdosa, dan umatnya mempercayainya dengan iman, mempercayainya dengan harapan. Disinilah adanya suatu persatuan yang erat, yang menjadi satu kesatuan. Ada istilah Latinnya yaitu Unio Mystica. Nah, Unio Mystica ini diambil dari bahasa Latin. Ya, unio dan mystica. Ada 2 kata. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, mystic union. Ya, mystic union. Jadi ada 2 kata, yaitu unio dan
mistika. Nah, pengertiannya unio dan mistika ini adalah persekutuan rohani antara orang percaya dengan Kristus. Di sini ada suatu himpunan, suatu persekutuan yang erat, sehingga Allah memberikan manusia itu sendiri kepada Kristus untuk menjadi miliknya, sebagai keselamatan manusia itu sendiri. Ya. Jadi Allah memberikan manusia ini kepada Yesus putranya sebagai keselamatan manusia itu sendiri. Nah, oleh karena kita ini sudah diberi Allah kepada Yesus Kristus, maka kita ini, hidup kita adalah menjadi milik Kristus. Kalau kita menjadi milik Kristus, berarti kita menjadi muridnya. Kalau kita menjadi muridnya, berarti kita harus hidup dalam firman-Nya. Ini adalah pelajaran yang kedua, yang sangat berarti, yaitu bagaimana kita hidup di dalam firman-Nya. Ya. Allah menginginkan kita hidup di dalam firman-Nya agar kita dapat hidup dalam pertobatan, kekudusan dan kesucian oleh Roh Kudus. Hidup lama kita yang penuh dengan dosa kita tinggalkan, manusia lama kita, dan kita hidup baru di dalam Kristus Yesus. Yesus pernah berkata, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu." Jadi kita hidup di dalam kebenaran, segala sesuatu kita hidup melalui firman-Nya yang membuat kita hidup tidak, saya katakan itu jauh dari sasaran Tuhan, tetapi menyelaraskan dengan apa yang menjadi firman Tuhan itu sendiri. Ya, sehingga kita hidup kudus dan suci. Ya. Dengan hidup bersama firman, orang percaya akan bertumbuh dalam iman dan anugerah. Kita akan bertumbuh di dalam iman, di dalam anugerah Tuhan. Ya. Pelajaran yang ketiga yang kita bisa dapatkan adalah karena kita hidup dengan Kristus, maka kita harus berbuah. Tolok ukur murid itu harus menghasilkan buah. Ya, menghasilkan buah. Masih ingat pada saat Tuhan Yesus ingin melihat apakah di sana itu ada pohon ara, dan kemudian ia pergi ke sana untuk mendapatkan buahnya, ternyata tidak ada. Hanya pohon yang rimbun. Nah, ini Tuhan Yesus mengkutuk pohon ara ini. Karena mengapa tidak menghasilkan buah? Karena segala sesuatu itu dikenal dari buahnya. Jadi pohon itu dikenal dari buahnya. Ya. Nah, buah apa saja yang patut kita contohi? Ya. Ini adalah merupakan karakter dari Kristus Yesus, yaitu buah roh. Ya, buah roh. Nah, kasih, sukacita, damai sejahtera, ya, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9 rasa dalam satu buah ini harus kita miliki. Karena inilah karakter Kristus. Karena kita sudah dicangkok pada pohon anggur Yesus Kristus, maka kita menyerap sari makanan rohaninya pun juga sama. Ya. Oleh sebab itu, karakter Kristus harus juga menjadi karakter kita sebagai orang percaya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus tetap melekat pada pokok anggur itu. Jadi melekat lain dengan sekedar hanya menempel.
Ya, kalau menempel mudah lepas. Tapi kalau melekat sudah begitu kuat, begitu erat ya di dalam Tuhan sehingga hidup kita berbuah. Nah, pelajaran yang ketiga ya. Pelajaran yang keempat, sekarang kita masuk dalam pelajaran yang keempat, yaitu kita akan dapat mengenal karya dari Allah itu sendiri ya. Dan kehendaknya terhadap diri kita. Ya. Kita mengenal Allah tidak hanya sekedar teori atau pengetahuan, tetapi kita mengenal Allah dalam teologi yang hidup, yang dapat diaplikasikan, yang dapat diterapkan di dalam kehidupan kita. Sehingga cara berpikir kita hendaknya diselaraskan dengan kehendak Allah. Jadi maunya Allah itu apa, kita ikuti. Jadi Rasul Paulus mengatakan, diriku, hidupku, bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi kalau Kristus yang hidup di dalam aku, maka segala sesuatu kehidupan harus diselaraskan dengan kehendak Tuhan Yesus. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dari 4 pelajaran ini, bagaimana kita terapkan dalam kehidupan kita hari lepas hari? Kita masih hidup dalam kondisi yang serba susah, wabah corona belum lagi terselesaikan. Rupa-rupanya ini adalah maksud Tuhan buat kita semua, supaya kita bisa bersatu, menyatu dengan Tuhan. Yang tadinya kita sibuk bekerja, sekarang kita sudah bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga di dalam satu persatuan dengan Kristus. Bapak-bapak, engkau adalah imam di dalam keluarga. Ajaklah istri dan anak saudara untuk bermesbah keluarga. Buka mesbah keluarga di setiap rumah tangga. Mumpung kita masih bisa menyatu. Karena kalau kita sudah sibuk sendiri-sendiri, sulit untuk kita bisa seperti ini. Nah, ini rencana Tuhan juga untuk kita, supaya kita bisa bersatu dengan keluarga, erat hubungannya. Ya. Kita bisa mengajarkan anak-anak kita tentang pengenalan akan Tuhan Yesus, mulai dari mereka sejak kecil, ya, sehingga mereka tumbuh, mereka boleh kuat di dalam iman, dan mereka nanti akan menjadi besar, tidak terombang-ambing oleh ajaran-ajaran lain, karena mereka sudah kuat di dalam Tuhan. Inilah yang dapat kita ambil serapannya dari 4 pelajaran tadi, kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa membawa seluruh keluarga ini kepada Kristus, tetap melekat pada pokok anggur yang sejati itu, ya. Supaya setiap keluarga jemaat GKMI Surabaya dan jemaat cabang GKMI Iktus Surabaya boleh bertumbuh, boleh semakin hari semakin besar, dan boleh menghasilkan buah-buah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Jemaat, mari kita satu dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, Bapa yang bertakhta di surga, pada minggu pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa di sepanjang hidup kami ini, senantiasa Tuhan memelihara kehidupan kami Tuhan Yesus. Bapa,
pada pagi hari ini kami mau naikkan beberapa syafaat kami. Yang pertama, kami mau naikkan kepada bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berkati bangsa negara kami Indonesia ini. Tuhan memberikan hikmat dan kebijakan bagi para pemimpin kami, sehingga mereka boleh menjalankan roda pemerintahan ini Tuhan dengan takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh membawa bangsa ini kepada bangsa yang maju, makmur di dalam persekutuan negara kesatuan Republik Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa untuk Presiden kami, Bapak Jokowi, dengan seluruh staf menterinya, biar segala program yang sudah dicanangkan boleh berjalan dengan baik dan benar Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk kondisi negara kami yang sampai hari ini masalah pandemi corona ini Tuhan yang belum terselesaikan. Mari Tuhan, kami mohon campur tangan Tuhan terhadap kami semua ini Tuhan, sehingga wabah corona ini Tuhan boleh berlalu dan kami boleh berkumpul bersama-sama kembali Tuhan di dalam ibadah raya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk mereka yang ditinggalkan akibat corona ini Tuhan. Bapa, kuatkan dan hiburkan saudara-saudaranya, sehingga mereka boleh terhibur Tuhan Yesus akibat ditinggalkan oleh saudara-saudaranya yang menderita penyakit corona ini. Tuhan juga mau pakai para medis, para dokter dan perawat. Biarlah mereka boleh semangat Tuhan, berjuang keras untuk menghadapi wabah ini Tuhan Yesus. Tuhan memberikan semangat penuh bagi mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa dalam surga, kami mau berdoa untuk kota kami, kota Surabaya, di mana kami beribadah. Tuhan berkati gubernur kami, wali kota kami. Tuhan memberikan hikmat juga bagi mereka Tuhan, sehingga kota ini boleh aman. Kami boleh beribadah di kota ini dengan damai sejahtera, dengan penuh ketenangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, kami berdoa juga untuk pertumbuhan Injil di mana-mana mereka berada, baik di hutan, di pedalaman, di laut, di mana saja Tuhan, sertai mereka. Berikan kekuatan bagi mereka, sehingga mereka banyak memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk Gereja Kristen Muria Indonesia, pusat sinode kami di Semarang. Demikian juga PGMW 5 dan juga Gereja Induk Gereja Kristen Muria Indonesia Surabaya, di mana kami bernaung di dalamnya. Mari Tuhan, biarlah kami satu hati, satu pikiran di dalam membangun Gereja Kristen Muria Indonesia ini Tuhan, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Tuhan, Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk para lansia, baik itu ada di Jemaat Induk maupun di Jemaat Iktus. Tuhan Yesus, berkati mereka, berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka Tuhan, sehingga ada sukacita yang mereka naikkan kepadamu Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk mereka yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, mari Engkau tilik mereka satu persatu. Jamah mereka Tuhan Yesus. Angkat penyakit mereka Tuhan, sehingga mereka boleh sehat kembali seperti sedia kala Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
banyaknya akan kami minta, tapi kami yakin dan percaya Tuhan lebih mengetahui. Bapa dalam surga, kami mau sempurnakan doa kami ini dengan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang hidup bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, saudara-saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita memberikan persembahan kepada Tuhan, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, bahwa persembahan saudara-saudara sekalian ataupun perpuluhan bisa saudara-saudara jemaat sampaikan melalui rekening gereja masing-masing ataupun langsung ke pengurus ataupun ke majelis di gereja masing-masing. Kemudian yang kedua, kami menyampaikan, kami turut berbelasungkawa atas dipanggil oleh Tuhan Ibu Renandus, Ibu almarhum Renandus pada hari Senin kemarin dan sudah dimakamkan pada hari Selasa. Biarlah keluarga yang ditinggalkan boleh senantiasa diberikan kekuatan dan penghiburan. Saudara-saudara sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus, dasar persembahan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita akan naikkan pujian berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. kita naikkan sekali lagi pujian ini. Begitu besar kasih Allah. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. baik seluruh jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita tiba di penghujung ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Untuk mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi hari ini, mari kita naikkan pujian Lebih Dari Pemenang. Saya mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri.
Yesus. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Amin. Jika ada di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Kita kembali dari awal, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkan terpanggilnya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Kita adalah pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkan panggilnya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari kita katakan sekali lagi, haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panggilnya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan sekali lagi, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita adalah orang-orang pemenang. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi. Padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin.
Kita saat teduh sejenak. Selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan duduk kembali.